Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Selvina Nuraini dengan NPM 236100129 dari kelas C Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen keuangan 2. Manajemen keuangan 2 itu apa sih dan fungsi atau tujuannya itu seperti apa? Yuk simak untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut. Manajemen keuangan 2 adalah bidang studi yang meliputi berbagai aspek keuangan perusahaan seperti penilaian obligasi, analisis keputusan investasi, dan manajemen keuangan internasional. Kemudian, dalam manajemen keuangan lanjutan itu terdapat aspek-aspek dalam manajemen keuangan lanjutan, yaitu penilaian obligasi, risiko dan tingkat pengembalian, analisis keputusan investasi, penganggaran modal, biaya modal, leverage, kebijakan dividen, berge, dan apresiasi. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan 2, yaitu manajemen keuangan lanjutan, Advanced Financial Management, berfungsi untuk meningkatkan kinerja keuangan, meminimaliskan risiko, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya, fungsi yang selanjutnya adalah menjelaskan penciptaan dan penurunan nilai perusahaan, menjelaskan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham, memahami manajemen berbasis laba, memahami bagaimana bisnis menciptakan nilai. Tujuan dari manajemen keuangan ialah dapat membantu memaksimalkan kinerja keuangan dengan menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan suatu bisnis. Nah, kira-kira tema apa saja sih yang terdapat dalam manajemen keuangan atau apa saja sih yang akan dibahas dalam manajemen keuangan? Nah, yang akan dibahas dalam manajemen keuangan adalah yang pertama analisis struktur modal, kemudian kedua kebijakan dividen, ketiga analisis break-even point, keempat analisis leverage, kelima analisis sumber dan penggunaan dana, 6 merger dan restrukturisasi perusahaan, 7 pengantar pasar modal, 8 pengantar pasar uang, 9 manajemen keuangan internasional. Pengertiannya, analisis struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kemudian, kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai bagaimana laba bersih akan didistribusikan, yaitu apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan sebagai laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa depan. Kemudian, analisis break-even point adalah perhitungan keuangan untuk mengetahui titik impas atau balik modal suatu perusahaan. BEP penting dalam manajemen keuangan perusahaan karena membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara biaya dan pendapatan. Kemudian, analisis leverage adalah cara untuk mengukur perbandingan antara modal sendiri dan dana luar yang digunakan oleh perusahaan. Analisis ini dapat digunakan untuk mengukur leverage finansial dan operasional. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan dana. Ialah laporan yang menunjukkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana tersebut digunakan. Analisis ini merupakan alat analisis keuangan yang penting bagi perusahaan dan bank. Selanjutnya, merger dan restrukturisasi perusahaan. Ialah proses penggabungan dan reorganisasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lanjut, pengantar pasar modal adalah buku yang berisi pengetahuan dasar tentang pasar modal, mulai dari pengertian, fungsi, dan instrumen keuangan yang diperdagangkan. Kemudian, pasar uang. Pasar uang adalah tempat bertemunya pihak yang ingin meminjam dana dengan pihak yang ingin meminjamkan dana. Dan terakhir, manajemen keuangan internasional atau MKI adalah cabang manajemen keuangan yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau MNC yang beroperasi di berbagai negara dengan tujuan mengoptimalkan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko global. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.